Halo, selamat datang lagi di sini. Halo. Hari ini kita punya bahasan yang lumayan menusuk nih. Dari sumber yang kamu kirim. Iya, kan? Agak provokatif ya. Betul. Ini dari transkrip video di kanal YouTube Predictive History. Isinya argumen tentang kenapa dunia barat, dan khususnya Kanada, mungkin lagi diambang keruntuhan. Dan yang bikin ini unik itu sudut pandangnya. Pembicaranya ini bukan pengamat dari luar. Dia ini imigran generasi pertama di Kanada. Oh ya? Iya, dia datang dari kemiskinan yang ekstrim banget di Tiongkok, berjuang mati-matian, sampai akhirnya bisa tembus ke universitas sekelas Yale. Wow. Jadi kritiknya nanti datang dari orang yang justru merasa berutang budi sama sistem yang sekarang dia kritik. Nah itu dia. Jadi misi kita hari ini adalah membedah argumennya lapis demi lapis ya. Kita mulai dari kisah hidupnya, terus masuk ke kritik ekonomi dan sosialnya, sampai ke inti argumennya soal konflik antar generasi. Tepat, dan ini bukan cuma soal Kanada kan? Dia menawarkan sebuah pola yang katanya bisa kita lihat di seluruh dunia barat. Oke, mari kita mulai bedah. Pembahasan ini dibuka dengan kisah pribadi yang menurutku kuat banget buat ngasih konteks. Bisa ceritain sedikit latar belakang pembicara ini? Tentu, dia ngasih gambaran yang jelas banget soal masa kecilnya. Dia imigran dari Tiongkok pasca revolusi kebudayaan, keluarganya miskin banget. Separah apa? Ada satu detail yang, aduh, ngena banget. Waktu ayahnya akhirnya bisa balik ke desanya di Tiongkok setelah bertahun-tahun, oleh-oleh yang dibawa itu bukan makanan atau uang, Terus? tapi satu tas besar penuh gulungan tisu toilet. Tisu toilet. Kenapa itu? Karena pada saat itu, di desanya, tisu toilet itu dianggap barang mewah paling tinggi. Ini nunjukin betapa dalamnya kemiskinan mereka. Gila. Kisah ini penting karena dia lagi bangun fondasi. Dia mau kita paham kalau dia datang dari nol, dan Kanada itu tanah harapan buat dia. Kesuksesannya, termasuk masuk Yale, itu buah dari mimpi Kanada, katanya. Jadi dia nggak langsung nyerang ya? Dia mulai dengan rasa terima kasih. Ini yang bikin kritiknya nanti jadi lebih tajam ya? Tepat sekali, karena ini bukan keluhan orang yang gagal, tapi pengamatan dari orang yang justru berhasil di dalam sistem itu. Dia juga cerita soal kesulitannya kan? Oh ya, dia jujur banget. Ayahnya seumur hidup kerja jadi pencuci piring dan sering banget kena rasisme. Ragam, cuma ngelirik sinis terus bilang, maaf, saya nggak kerja di sini. Ya ampun. Itu pasti sakit banget. Banget. Pengalaman kayak gitu ditambah hidup miskin, dia cerita perabotan rumahnya itu hasil mungut dari sampah tetangga. Dia diejek di sekolah karena potongan rambutnya jelek. Karena digunting ayahnya sendiri kan? Betul. Semua ini membentuk perspektifnya. Dia mau kita ngerti pengorbanan generasi imigran pertama, yang kerja keras nelen diskriminasi demi anak-anaknya. Oke, fondasinya kuat. Nah, ini dia bagian yang paling bikin penasaran. Dia produk sukses imigrasi, tapi sekarang dia malah nunjuk imigrasi massal sebagai salah satu masalah utama di Kanada. Paradoks banget kan? Ini inti kritiknya. Menurut dia, ada beda fundamental antara imigrasi di zamannya sama imigrasi massal sekarang. Bedanya apa? Skalanya, skala imigrasi sekarang katanya terlalu besar dan terlalu cepat, sampai mengerus apa yang disebut modal sosial. Tunggu, modal sosial? Itu istilah penting kayaknya. Maksudnya apa itu? Bukan soal uang kan? Bukan sama sekali. Sederhananya, modal sosial itu kayak lem perekat masyarakat, tingkat kepercayaan, keterhubungan antar warga. Oke. Kalau modal sosial tinggi, orang saling percaya mau kerjasama. Nah, menurut dia, kalau imigrasi terlalu masif tanpa ada waktu buat integrasi, lem itu mulai terkikis. Jadi orang jadi lebih individualistis gitu ya? Bener, kohesi sosial menurun. Oke, jadi masalahnya bukan di imigrannya, tapi di skala dan kecepatannya. Terus apa dampak nyata yang dia lihat di Kanada? Dia nyebutin beberapa hal yang konkret banget. Harga rumah meroket gila-gilaan, terutama di kota kayak Toronto. Dia bilang kalau pendapatanmu nggak sampai $100,000 setahun, hidup di sana hampir mustahil. Wow. Terus, upah jadi stagnan karena banjir tenaga kerja murah. Angka kejahatan, tunawisme, kecanduan narkoba, semua naik drastis. Ini semua, katanya, gejala dari masyarakat yang kohesinya mulai retak. Dan dia bahkan sampai bikin prediksi yang sangat berani soal masa depan Kanada kan? Oh, sangat berani. Dia nunjukin fakta kalau sekarang 25% populasi Kanada itu imigran generasi pertama. Identitas nasionalnya jadi rapuh banget katanya. Maksudnya rapuh gimana?
Dia berspekulasi kalau hari ini ada referendum, mayoritas imigran itu bahkan milih gabung sama Amerika Serikat. Serius? Demi ekonomi? Demi peluang ekonomi yang dianggap lebih besar. Puncaknya, dia meramal dalam 20 atau 30 tahun ke depan, Kanada bakal dianeksasi atau gabung sama AS. Bukan karena invasi, tapi karena dari dalam udah kehilangan identitas. Oke, ini menarik. Dia bilang imigrasi massal itu masalah. Tapi kemudian dia bilang itu cuma gejala. Jadi kalau bukan imigran, siapa dong? Atau apa penyakit utamanya menurut dia? Nah, disinilah argumennya nikung tajam. Dia bilang, nyalahin imigran itu gampang, tapi itu salah sasaran. Terus siapa yang salah? Imigrasi massal itu, kata dia, solusi putus asa buat masalah yang jauh lebih gede. Penyakit sebenarnya adalah tuntutan yang nggak pernah berhenti dari generasi baby boomer. Generasi boomer. Generasi orang tua kita dong. Apa tuntutan mereka? Menurut dia, ada 3 tuntutan yang nggak bisa ditawar. Pertama, dana pensiun mereka harus aman. Kedua, layanan kesehatan gratis berkualitas tinggi. Dan ketiga, nilai properti mereka harus terus naik. Kedengarannya wajar sih, semua orang juga mau itu kan? Wajar, tapi buat mendanai 3 hal itu, ekonomi negara harus tumbuh tanpa henti. Dan disinilah masalahnya buat Kanada. Oke. Pembicara ini ngasih 3 jalan buat Kanada numbuhin ekonominya. Pilihan pertama, eksploitasi sumber daya alamnya yang melimpah. Kayu, minyak, mineral. Masuk akal. Kanada kaya banget sumber daya alam. Pilihan kedua, lepasin semangat kewirausahaan. Pangkas birokrasi, kurangi pajak, bikin iklim usaha jadi lebih dinamis. Oke, model ekonomi yang lebih liberal. Terus, pilihan ketiga. Pilihan ketiga, impor manusia dalam jumlah besar. Lakukan imigrasi massal. Dan menurut dia, Kanada dengan sadar milih pilihan ketiga ini. Kenapa? Kenapa nggak pilih 2 opsi pertama yang kedengarannya lebih berkelanjutan? Disinilah dia ngenalin konsep yang provokatif banget. Dia bilang Kanada itu kejebak sama 3 agama nasionalnya. Agama. Maksudnya? Dia pakai kata agama secara metaforis ya. Maksudnya 3 keyakinan yang udah dianggap suci dan nggak bisa dipertanyakan lagi. Oke, apa aja itu? Agama pertama itu environmentalisme. Keyakinan ini menurutnya ngehalangin Kanada buat eksploitasi sumber daya alamnya secara maksimal. Jadi opsi 1 ketutup. Kepedulian lingkungan yang ekstrim menutup jalan pertama. Lalu? Agama kedua, birokratisme. Ini keyakinan pada sistem yang besar, teratur, penuh regulasi. Ini menghambat kewirausahaan. Jadi opsi kedua juga ketutup. Dan yang ketiga? Agama ketiga, multikulturalisme. Keyakinan ini, yang awalnya mulia, sekarang dijadiin pembenaran buat imigrasi massal tanpa batas sebagai satu-satunya jalan yang tersisa. Jadi karena 2 agama pertama nutup 2 jalur, agama ketiga jadi satu-satunya jalan keluar buat menuhin tuntutan generasi boomer. Wow, kerangka yang menarik. Dan yang penting, dia nepis teori konspirasi. Ini bukan rencana jahat elit global atau penggantian kulit putih. Menurut dia, ini lebih sederhana dan menyedihkan. Apa itu? Ini hasil dari para pemimpin yang nggak kompeten, yang kejebak sama dogma nasional mereka sendiri, dan cuma ngambil jalan termudah buat nenangin generasi pemilih terbesar, yaitu boomer. Oke, jadi kita udah metain masalahnya. Tuntutan boomer didanai imigrasi massal yang dimungkinin sama 3 agama nasional. Terus, kemana arah argumen ini selanjutnya? Dari sini, dia ngangkat analisisnya dari level Kanada ke level peradaban barat secara keseluruhan. Dia bilang apa yang terjadi di Kanada itu mikrokosmos dari proses keruntuhan yang lebih besar. Dan dia pakai metafora buat jelasinnya kan? Betul. Dia pakai 2 metafora yang sangat kuat dan jujur aja cukup kelam. Oke, aku siap. Apa metafora pertamanya? Metafora pertama adalah kekaisaran atau empire, bukan berarti wilayah jajahan ya, tapi lebih sebagai sebuah mentalitas. Mentalitas kayak gimana? Dia cerita pengalamannya ketemu seorang pakar Tiongkok dari generasi boomer di Brooklyn. Dengan angkuh banget, pakar ini bilang kalau Amerika bisa dengan gampang perang lawan Rusia, Iran, sama Tiongkok barengan dan pasti menang. Kepercayaan diri yang luar biasa ya? Kepercayaan diri yang menurut pembicara ini udah buta. Dan dia ngaitin keangkuhan ini sama referensi yang nggak terduga. Drama Yunani kuno, The Bache. Wow, drama Yunani kuno? Kenapa dia milih referensi sespesifik itu? Apa yang terjadi di The Bacchae? Di drama itu,
Ada seorang ibu namanya Agave. Dalam ritual keagamaan yang bikin dia kayak kesurupan, dia sama pengikutnya ngebunuh putranya sendiri, Raja Pentheus. Mereka ngira putranya itu singa gunung. Tunggu. Apa? Puncaknya, si Agave ini dengan bangga bawa kepala putranya yang terpenggal ke kota sambil ngira itu kepala singa hasil buruannya. Dia baru sadar pas mabuk ritualnya hilang. Ya Tuhan. Itu mengerikan. Jadi apa hubungannya sama generasi boomer? Bagi si pembicara, inilah metafora yang pas buat mentalitas kekaisaran. Generasi tua, dalam mabuk kejayaan masa lalu mereka, kejayaan Pax Americana, tanpa sadar ngorbanin masa depan generasi muda demi nahan ilusi kejayaan itu. Jadi mereka kayak Agave yang bangga sama trofinya. Padahal itu kepala anaknya sendiri. Demi kejayaan mereka. Analogi yang ngeri banget ya. Gagasan satu generasi rela bakar dunia demi ilusi mereka. Berat banget pemikiran itu. Sangat berat. Dan itu ngebawa kita ke metafora kedua, yang nggak kalah meresahkannya. Oke, apa itu? Metafora kedua adalah rat utopia atau utopia tikus. Ini berdasarkan eksperimen nyata dari tahun 60-an oleh ilmuwan bernama John B. Calhoun. Eksperimen beneran? Coba ceritain sedikit. Kedengarannya kayak film horor. Emang agak begitu. Jadi Calhoun ini bangun surga buat tikus. Kandang besar, makanan dan air tak terbatas, gak ada predator, gak ada penyakit. Semua kebutuhan fisiknya terpenuhi. Betul. Awalnya populasi tikus meledak, tapi setelah padat banget, hal-hal aneh mulai terjadi. Aneh kayak gimana? Tatanan sosial mereka hancur total. Tikus jantan jadi super agresif, saling serang tanpa alasan. Induknya berhenti ngurusin anaknya, malah nyerang mereka. Astaga. Sebagian tikus lain jadi pasif banget, cuma makan, tidur, nggak mau sosialisasi atau reproduksi. Akhirnya mereka berhenti berkembang biak dan seluruh koloni itu punah. Fenomena ini disebut behavioral sink. Gila. Jadi apa hubungannya surga tikus yang gagal ini sama masyarakat kita? Hipotesisnya begini, meskipun kebutuhan fisik kayak makanan itu nggak terbatas, ada satu sumber daya yang sangat terbatas dan jadi rebutan, yaitu peran sosial atau status. Aku mulai ngerti arahnya. Di surga tikus itu, semua peran sosial yang bermakna, pemimpin, pelindung, pengasuh, udah keisi penuh. Nggak ada lagi ruang buat tikus muda buat naik status. Nah, teori ini dia terapin ke masyarakat barat. Generasi boomer, yang jumlahnya sangat besar, sekarang menduduki hampir semua posisi puncak. Tepat, di politik, di perusahaan, di akademik, di budaya. Mereka nolak buat pensiun dan ngelepasin status mereka. Ini nyiptain fenomena kelebihan produksi elit. Terlalu banyak anak muda yang terdidik dan ambisius, tapi saingan buat posisi puncak yang jumlahnya sedikit banget. Persis. Dan ini yang ngejelasin kenapa banyak anak muda sekarang ngerasa pesimis banget. Sampai nunda atau bahkan nolak punya anak. Karena mereka ngerasa kuenya udah habis sebelum mereka sempat nyicip. Ngerasa nggak ada lagi ruang buat mereka maju. Tepat sekali. Mereka ngerasa kejebak. Jalannya ketutup. Akibatnya, kayak tikus di eksperimen itu, mereka mulai nunjukin gejala behavioral sink, depresi, cemas, apatis, nolak ngebentuk keluarga. Jadi, kita ditinggalin dengan gambaran yang suram banget. Ada mentalitas kekaisaran di mana yang tua, ngorbanin yang muda, dan ada kondisi utopia tikus, di mana yang muda nggak punya ruang. Menurut dia ada jalan keluarnya nggak? Jawabannya, menurut dia, sangat sedikit. Dan ini bagian yang paling pesimis dari analisisnya. Dia bilang, generasi boomer itu secara efektif ngendalain semua tuas kekuasaan, politik, finansial, media, budaya. Dan yang lebih rumit lagi, mereka itu orang tua dan kakek nenek kita. Kita nggak bisa gitu aja deklarasi perang sama mereka. Kita sayang sama mereka. Persis, ada ikatan emosional yang bikin konflik ini jadi sulit banget dihadapi langsung. Kita nggak bisa nyalahin ayah atau ibu kita sendiri, kan? Jadi apa yang kita lakuin? Kita nyari kambing hitam. Kita ngalihin marah dan frustrasi kita ke target yang lebih gampang. Imigran, politisi lawan, Tiongkok, Rusia, atau konspirasi deep state. Kita nyiptain musuh dari luar supaya nggak perlu ngadepin fakta bahwa masalahnya mungkin ada di dalam rumah kita sendiri. Benar. Kita nolak buat ngadepin akar masalahnya bahwa generasi yang berkuasa nggak mau ngelepasin cengkeramannya dan generasi muda yang nanggung akibatnya. Lalu apa satu-satunya solusi yang dia tawarkan, kalaupun ada? Solusinya bukan kebijakan, solusinya lebih ke personal dan filosofis. Dia bilang, satu-satunya hal yang bisa kita lakuin adalah mengatakan yang sebenarnya.
terutama ke anak-anak kita. Betul, berhenti ngasih mereka ilusi kalau semua baik-baik aja. Mengatakan kebenaran yang seperti apa? Kebenaran bahwa dunia barat lagi mundur bukan karena diserang musuh dari luar, tapi dari dalam. Pakai kata-katanya yang blak-blakan. Karena kita telah menjadi egois, malas, dan korup. Wow. Dengan ngakuin kebenaran pahit ini, setidaknya kita bisa nyiapin generasi berikutnya buat ngadepin dunia yang bakal mereka warisi, bukan dunia ilusi yang udah nggak ada lagi. Ini membawa kita pada sebuah pemikiran akhir untuk kamu renungkan. Seluruh analisis yang provokatif ini berdiri di atas satu asumsi dasar. Bahwa hubungan antar generasi adalah sebuah permainan zero sum. Sebuah konflik perebutan status dan sumber daya yang terbatas. Nah, coba sekarang kamu pikirkan tentang lingkunganmu sendiri, kehidupanmu, komunitasmu. Apakah kamu melihat ketegangan antar generasi ini beneran terjadi seperti yang digambarkan? Atau jangan-jangan ada contoh kerjasama, mentor-menti, atau pengorbanan dari generasi yang lebih tua untuk yang lebih muda yang mungkin nggak diperhitungkan sama model yang suram ini? Di mana letak kebenarannya dalam pengalamanmu sendiri?